Siapapun presiden di Indonesia itu sudah nggak otoriter amat. Maka Indonesia sudah siap untuk menyambut Imam Mahdi. Itu maksudnya. Tapi negeri-negeri yang masih monarki itu belum siap. Maka nanti ciri-ciri Imam Mahdi akan datang, negara-negara Islam di dunia akan hilang semua monarkinya. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, akan muncul khilafah ala minhajin nubuwah yang tidak monarki lagi. Tapi sayang sekali, ini kabar kurang sedapnya. Itu cuma 7 sanawat, itu cuma 7 tahun. Jadi Imam Mahdi nanti berkuasa cuma 7 tahun. Itu sedihnya. Namun jangan sedih dulu ya. Antum sampai ke zaman itu juga belum tentu ya. Jangan sedih dulu lah ya. Dan hadis-hadis ini rata-rata hasan. Namun tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa tanggal berapa, tahun berapa. Oleh karena itu, semua hadis yang mengatakan tahun 1441, 1000 berapa, itu semua hadisnya dhaif, palsu. Enggak ada. Ya. Kita enggak usah percaya itu. Nah ini yang harus ditegaskan. Ya. Maka enggak usah galau masalah Imam Mahdi. Kembali ke Nabi SAW. Nabi mengatakan apa tadi? Kekhalifahan setelahku 30 tahun. Kita cek. Sistem kekhalifahan di zaman Nabi, bukan di zaman Nabi, di zaman khalifah yang 30 tahun itu apa saja? Kita cek. Abu Bakar As-Siddiq dipilih langsung bukan? Dipilih langsung bukan? Dipilih langsung, itu adalah demokrasi pertama dalam Islam. Lebih demokratis daripada Yunani. Maka, jika sekarang kita milih langsung, kita bukanlah meniru orang-orang Yunani. Kita sedang menghidupkan kembali kejayaan politik di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Milih langsung. Milih langsung. Dengan teknologi sekarang itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Dulu langsung aja, langsung. Aku baiat engkau, wahai Abu Bakar. Langsung semuanya. Dan itu lebih dahsyat daripada nyoblos. Karena nyoblos masih bisa curang katanya ya. Wallahu alam. Karena sudah disidang. Oke lah, kalau sudah disidang kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Kalau mereka emang bohong, Allah hisab. Kalau enggak, kita korban hoax. Antum yang mana? Nah, maka ya sudah, kita move on aja ya. Kita tinggalkan persoalan itu. Abu Bakar wafat, Umar dipilih, sistem pemerintahan untuk pemilihannya apa? Sistem pemilihannya. Abu Bakar wafat, apa kata Abu Bakar? Kalau aku meninggal, maka Umar yang naik. Itu sistem apaan tuh? Ada nggak di monarki? Nggak ada. Ada nggak di demokrasi? Nggak ada. Ini namanya wasiat. Wasiat. Kalau monarki pakai putra mahkota, nggak pakai wasiat. Oke? Itu udah 2 sistem. Udah 2 sistem khilafah. Apakah mereka ahli bid'ah? Enggak. Nabi enggak pernah ajarkan dan ini amrun maftuh, ini perkara terbuka. Yang ketiga, Umar sebelum wafat, beliau sudah kumpulkan orang-orang Arab sekitar Mekah, Madinah, yang kemudian dipilih perwakilannya. Ada perwakilannya Abdurrahman bin Auf, ada Talha, Zubair, ada Ali, ada Utsman. Ya, disebut dengan tim formatur atau ahlul hil wal aqd. Wal aqd atau al aqd, Ustaz. Wal aqd ya. Al-hil wal aqd, yang bisa nurunin sama mengakadkannya. Kita sebut hari ini MPR. MPR itu mereka perwakilan masyarakat yang punya hak mengangkat dan menurunkan. Persis sama. Tapi ternyata sistem itu juga sudah pernah ada di Yunani. Pertanyaannya, apakah Umar adopsi? Kita nggak tahu. Umar adopsi atau tidak, kita nggak tahu. Setelah Umar wafat, maka orang-orang perwakilan ini mundur semua kecuali Ali dan Utsman. Abdurrahman bin Auf mundur, Talha mundur, Zubair mundur, mengatakan apa? Kami tidak berhak, kami masih muda dibandingkan Anda, walaupun mereka sudah tua.
Waktu itu Utsman umurnya 70 tahun, Ali masih muda. Ya. Hasilnya Ali pun kemudian menghormati yang tua. Siapa? Utsman, karena Utsman pernah menikahi 2 putri Nabi. Sedangkan Ali hanya menikahi 1 putri Nabi. Jadi lebih mulia mana tuh? Wallahu alam. Nanti debat lagi ya. Akhirnya Utsman jadi khalifah. Inilah mulai fitnah pertama dalam Islam. Ketika Utsman memerintah, Utsman ini kan orangnya lembut. Dan banyak inovasi. Inovasi kita sebut bid'ah. Tapi bid'ah kan kita sudah bahas, tidak semua bid'ah itu sesat. Dia buat azan 2 kali, dia pugar masjid, dia kumpulkan Quran, disalinlah Quran. Para nabi tidak pernah melakukan itu. Tapi tidak ada yang berani mengatakan, hei Utsman, ente ahli bid'ah. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Akhirnya Utsman mengirim anak Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar, untuk menjadi gubernur di Mesir. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba ada penyusup. Utsman habis kehilangan stempel yang ada di cincinnya. Dibuat stempel baru. Stempel yang itu adalah stempel kenabian. Dari Nabi turun ke Abu Bakar ke Utsman. Utsman hilang. Lalu dibuatlah stempel baru. Ketika Muhammad bin Abu Bakar di perjalanan bawa pasukan beberapa orang, tiba-tiba datang orang ini bawa stempel. Stempel yang hilang itu. Jadi ada yang nyuri. Apa kata si orang ini? Hei Muhammad bin Abu Bakar, kamu dibatalkan jadi gubernur. Pulang. Pulanglah. Muhammad bin Abu Bakar terima. Tapi pengikutnya tidak terima. Nah, kadang-kadang emang yang merusak imam itu pengikutnya. Yang merusak ustadz itu orang kiri kanan sampingnya. Kadang-kadang begitu. Coba aja antum lihat. Muhammad bin Abu Bakar dikompori, masa kamu sudah diangkat? Kamu kan anak khalifah pertama. Terus tiba-tiba diberhentikan. Ini Utsman gak bener ya. Akhirnya pasukan itu bawa kawan-kawannya ke Madinah. Rumah Utsman dikepung 40 hari 40 malam. Di hari ke-40 Utsman bermimpi ketemu Nabi ingin menjemputnya. Diceritakan ke Abu Hurairah dan ternyata kata Abu Hurairah, hari itu adalah hari wafatnya Utsman setelah ditusuk berkali-kali, dikeluarkan isi ususnya, dan Utsman masih bisa hidup, masih bisa baca Quran. Qurannya masih ada bercak darahnya. Itu Quran cuma disalin dulu 6 eksemplar, 6 buah. Sekarang Quran kita udah di mana-mana ya, bahkan ada di Android. Bapak saudara Allah, maka perpindahan Utsman ke Ali mirip dengan Umar ke Utsman, mati dulu. Tapi matinya dibunuh. Umar dibunuh, Utsman dibunuh. Saya tanya, pembunuhan khalifah itu bagian dari ajaran khilafah enggak? Enggak kan? Enggak masuk. Itu enggak masuk. Jadi biar kita ganti khalifah, bunuh dulu dia, enggak masuk. Ya. Maka dulu ada Syekh Ali Abdul Razik. Itu dia enggak mau kembali ke kekhalifahan. Karena mengatakan apa? Jangankan kalian, sahabat Nabi pun berdarah-darah ketika mempertahankan kekhalifahan. Akhirnya beliau dicopot dari gelar keulamaannya. Karena enggak mau kembali kepada kekhalifahan. Ya. Akhirnya Utsman wafat, yang tersisa dari Ahlul Halli wal Aqdi siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka Thalha Zubair yang merupakan pengikut Utsman langsung baiat. Tapi sedihnya, itu Utsman dibunuh kapan? Utsman dibunuh di musim haji bulan Zulhijjah. Musim haji bulan Zulhijjah. Bolehkah bunuh orang di musim haji? Musim haji itu disebut bulan haram. Maka pembunuh Utsman laknatullah alaih. Allah laknat dia. Ya, dalam kitab-kitab ditulis laknatullah alaih. Ya. Saya jarang-jarang menggunakan kalimat ini ya. Seram juga kalimat laknat itu kalau merinding juga ya. Telinga kita agak aneh rasanya dengar. Tapi begitu ulama-ulama menulis, Ibnu Katsir menulis laknatullah alaih. Akhirnya Thalha Zubair mengejar kudanya supaya cepat sampai ke Mekah. Ternyata temannya Utsman dalam pemerintahan yang menjadi, kalau kita sekarang Dewan Pertimbangan Presidennya adalah Sayyidatuna Aisyah. Thalha Zubair, Utsman itu satu kelompok, satu fraksi.
Dia kejar, ingin melaporkan bahwa Utsman sudah wafat, dan sekarang yang naik adalah Ali bin Abi Thalib. Dan yang sedang haji umrah, itu semuanya gubernur-gubernur yang diangkat oleh Utsman dan Umar sebelumnya, kecuali 2 gubernur. Gubernur Damaskus, Muawiyah, dan gubernur Basrah, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Sama-sama sahabat Nabi, tapi lebih tua Abu Musa al-Ash'ari. Akhirnya sampailah Thalhah dan Zubair di Mekah. Membawa kabar itu semuanya sedih. Kenapa? Gubernur ini kan kehilangan induknya. Kenapa? Khalifahnya yang mengangkatnya yaitu Utsman sudah meninggal. Artinya mereka juga dicopot oleh Ali. Mereka dicopot semua oleh Ali.